Halo semuanya, sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, klik notifikasi, dan share supaya channel ini dapat lebih bermanfaat untuk mengedukasi kita semua di dunia investasi dan pasar modal. Tema kali ini adalah tentang BBRI atau Saham Bank Rakyat Indonesia. Selama beberapa waktu ini, saham BBRI terus jadi pembicaraan di banyak Instagram, YouTube channel, Telegram. Baik itu ketika turun terus maupun ketika sekarang naik dengan luar biasa cepat. Sebelum kita mulai, saya akan sangat berhati-hati karena opini seseorang itu dapat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu kita juga harus mengerti yang beropini itu apa kepentingannya, ada kepentingannya atau enggak. Karena setiap orang dalam beropini dibatasi oleh kemampuan dan pengetahuan. Dan orang bisa salah ataupun benar, bisa berbeda karena kemampuan dan pengetahuan yang berbeda. Jadi kalau bisa kita sebaiknya melakukan analisa sendiri, bukan membaca opini orang. Atau kita cross check apa data yang dipaparkan opini tersebut valid. Tuh. Jadi kalau Anda seorang investor yang suka Warren Buffett, yang merupakan mungkin investor terbaik dunia dalam 100 tahun terakhir katanya. Sama seperti memilih guru, memilih saham, setidaknya kita harus berusaha memilih yang terbaik. Dalam example kali ini, kita akan membahas salah satu saham yang terbaik di Indonesia, BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Kalau Anda melihat dari harga tertinggi, BBRI di 4.760, kemudian jatuh sampai 2.170, maka jelas kita akan melihat bahwa BBRI adalah salah satu bank yang terbesar di sektornya, malah mengalami penurunan yang sangat dalam. Ketika sampai harga itu, ada dua. Ada yang berani membeli,
Atau ada yang berharap lebih rendah lagi? Dulu, nggak usah dulu, awal tahun, misalnya ada orang yang tanya, kalau BRI kira-kira jatuh, di harga berapa Anda akan beli? Ada yang bilang, wah, kalau harga 3.000 akan saya beli, akan saya borong. Tapi dia nggak beli juga. Ada yang bilang di 2.500, nggak beli juga, tunggu 2.000. Lalu ketika harga sudah 2.170, kita akan bilang, wah, nanti akan jadi 1.700. Lalu kalau sekarang BBRI berada di harga berapapun itu, apa yang membuatnya pantas dihargai? Entah itu 2.170, entah 3.000, entah 2.500. Kita harus menanyakan, apakah kondisi yang menghargai BBRI dengan harga ini sementara atau permanen? Yang kita tahu semua, kondisi saat ini adalah kondisi pandemi COVID. Jika masalah COVID ini selesai, cuma sementara. Bila masalah ini hilang, kondisi normal, harganya akan balik ke atas. Kita bisa saja nunggu sampai COVID-nya selesai, tapi harga sahamnya jelas nggak akan berada di harga sekarang. Jadi pasar selalu benar. Kondisi pasar selalu akan berubah-ubah. Perubahan ini yang akan selalu kita pantau, kita cek. Yang pertama, apa sih sebenarnya potensi bisnis ke depan dari BBRI? Karena tujuan paling penting dari berinvestasi adalah laba. Maka kita wajib mengetahui bagian ini. Yang paling buruk misalnya, karena wabah COVID, maka nggak ada pelanggan BBRI lagi. Berapa besar peluang ini terjadi? Kemungkinan yang terbaik, BBRI justru mendapat keuntungan dari wabah. Jelas keduanya nggak akan terjadi ya. BRI nggak akan untung dari wabah, BRI juga nggak akan sampai nggak punya pelanggan sama sekali. Nah, dampak COVID ini Anda bisa lihat di laporan keuangan kuartal 1 yang sudah keluar, bagaimana dampaknya. Dan ke depan bagaimana? Efek COVID ini sebenarnya adalah efek yang eksponensial ya. Semakin lama masalah, semakin banyak efek domino yang terjadi. Sampai kapan efek domino ini bisa berhenti? Paling cepat ada campur tangan manusia. Apakah ada vaksin sehingga masalah utama selesai? Atau the new normal? Berapa banyak campur tangan pemerintah dalam membantu ekonomi? Yang pasti
Jangan pernah meremehkan manusia dalam beradaptasi. Bagi Anda yang penggemar sepak bola, Anda lihat Liga Jerman sudah mulai berputar. Walaupun belum balik normal, nggak ada penonton, tapi setidaknya turnaround diusahakan terjadi. Karena manusia memiliki kemampuan untuk bertumbuh. Data GDP dunia ya di tahun 70 itu sekitar hanya 3 triliun US dollar. Lalu meningkat menjadi 85 triliun US dollar. Dalam 50 tahun meningkat 28 kali atau per tahun naik 6,9%. Dan dari laporan keuangan, berbagai data yang kita lihat, kita bisa menilai seberapa besar kekuatan finance BRI saat ini. Bagaimana penurunan return on equity-nya? Berapa banyak kredit macetnya? Apa masih bisa ditoleransi? Apakah perusahaan masih memiliki modal yang cukup? Karena bisnis bank itu mengandalkan hutang, meminjamkan lebih ke yang lain dengan bunga yang lebih besar. Maka rasio utang nggak bisa kita gunain di dalam menilai saham-saham bank. Tapi kalau kita mengecek perusahaan lain, kita bisa mengecek apakah hutangnya terlalu besar, apa ada uang kas yang cukup jika bisnis berhenti selama beberapa bulan, apa perusahaan masih membagi dividen atau malah berhemat nggak bagi dividen. Apapun itu, intinya dalam kondisi sebermasalah apapun, perusahaan akan berusaha bertahan melewati badai. Masalahnya, mampukah sebuah perusahaan mampu untuk bertahan melewati badai dengan kerusakan seminimal mungkin? Kemudian kita beralih ke manajemen. Saya pikir suka atau nggak suka, kita harus menerima bahwa kinerja manajemen BCA lebih baik dari BRI. Tapi jelas BRI bukan perusahaan yang buruk. Jadi BRI adalah sebuah perusahaan yang bisa konsisten meningkatkan laba. Dan jelas dia ada di ataran tertinggi ya, atau jajaran atas dalam usaha meningkatkan laba secara konsisten. Dan jika kita ngelihat grafik kinerja perusahaan melawan kinerja saham, hasilnya berbanding lurus. Mismanagement itu pasti akan terjadi dalam keseharian. Karena we all human, kita semua manusia, nggak mungkin ada yang sempurna. Perusahaan yang semakin mendekati sempurna atau semakin bagus, pasti harganya juga semakin mahal. Karena ada kesalahan lah, biasanya memunculkan peluang bagi kita untuk membeli harga murah. Yang penting kesalahan ini nggak fatal. Bukan berarti kita harus berdoa mengharap yang buruk terjadi pada perusahaan supaya kita bisa beli dengan harga murah ya. Tapi jika hal buruk itu benar terjadi, kita siap mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi
Kalau kita mengerti nilai, kita nggak akan sembrono dalam melakukan transaksi. Sebisa mungkin kita membeli perusahaan yang baik jika harga sahamnya turun, apalagi kalau turun melebihi nilai perusahaan. Kinerja perusahaan BBRI memang turun, tapi kinerjanya belum turun sedalam penurunan harga sahamnya. Misalnya, kalau harga saham BRI turun 50%, apakah kinerja perusahaan BRI sudah turun 50%? Atau apakah sekarang karena likuiditas mengering, makanya banyak orang yang jual? Nanti ketika kondisi normal, uang berlimpah, sebaliknya yang terjadi. Aset yang mahal akan dibeli investor. Seperti emas yang naik di kondisi-kondisi tidak normal. Banyak yang bilang, jual aja saham, beli emas. Harga emas turun, harga saham naik. Gimana? Sekarang semua negara sedang butuh uang. Semua negara, presiden mencari solusi keuangan untuk memperbaiki keadaan negaranya, termasuk memperbaiki iklim usahanya. Jika kita melakukan analisa dan kita menilai harga saham yang sekarang sudah murah, dan murah itu relatif. Murah menurut saya belum tentu murah menurut Anda. Tapi ketika kita bertemu dengan kata murah, sudah sewajarnya kita bertindak sebagai pembeli. Setelah membeli, maka tugas kita mengawasi perkembangan yang ada. Seperti pemilik kebun yang menjaga kebunnya sampai panen, atau peternak yang mengawasi ternaknya sampai besar, dan konsisten menjalankan ini semua. Demikianlah kekayaan dikumpulkan. Warren Buffett mendapatkan kekayaan dengan membeli saham Coca-Cola, bukan dengan duduk minum Coca-Cola. Dan contoh BBRI ini bisa kita ganti dengan semua saham-saham yang lain. Bukan cuma BBRI aja. Jadi, apakah itu sudah murah? Apakah dia akan naik atau turun lagi? Murah menurut siapa? Apakah itu sudah layak untuk dikoleksi? Dan apakah tujuan Anda membeli saham tersebut? Investasi jangka panjang? Atau hanya sekedar trading pendek? Semua di tangan Anda. Tidak usah bingung, tidak usah panik. Kalau Anda menganggap itu sudah murah, silakan masuk. Jangan menyesal ketika saham itu naik ataupun turun. Tetap terus positif, terus optimis, terus berlatih, terus berjuang untuk meningkatkan kemampuan kita di pasar modal. Mari kita rajin melakukan analisa tanpa harus terpengaruh analisa atau opini orang lain.
Bukan cuma soal BBRI aja, tapi soal semua saham dan semua pasar modal. Baik itu pasar modal kita sendiri, IHSG, maupun bursa regional Asia, maupun bursa luar negeri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maju terus untuk berkembang di pasar modal.